Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus. Karena itu saudara-saudara, mari kita mau datang dan kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dialah Tuhan yang mengundang setiap kita untuk datang beribadah kepadanya hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita mau betul-betul mengarahkan hati pikiran kita hanya kepada Dia. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau sama-sama datang di hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Karena Dia yang telah menganugerahkan kebaikan yang melimpah dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh ucapan syukur. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Adalah harapan bagi setiap kita, dan hidupku ada di dalam tangan-Mu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, 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 selamanya. Mari kita mau sama-sama terus tinggikan Dia. Dialah Allah yang begitu besar. Dialah Allah yang ajaib. Dialah Allah yang mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sungguh Kau begitu besar Tuhan. Kaulah Allah yang ajaib dan mulia. Tak henti-hentinya kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kalau sampai saat ini
Engkau masih terus melimpahkan kebaikan, melimpahkan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami mau Tuhan terus memberikan hidup kami untuk dipakai menjadi alat-Mu. Dan kami mau terus percaya, kami mau serahkan rancangan kami, rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang besar, Engkaulah Allah yang mampu, dan Engkaulah Allah yang rencananya pasti terbaik bagi setiap kami. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Kami mau terus memberikan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau sama-sama naikkan pengagungan bagi Tuhan kita. Dialah Tuhan yang satu-satunya yang layak untuk ditinggikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari dimanapun para jemaat beribadah saat ini, kita mau sama-sama terus bersorak-sorai dan bertepuk tangan bagi Dia. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
Raja mulia. Sama-sama sekali lagi. Raja mulia. Mari di hadapan Raja mulia kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mempersilahkan Tuhan untuk sekali lagi berbicara melalui firman-Nya, bekerja pada hati setiap kita. Dan biarlah kita mau sama-sama fokus, kita mau sama-sama hanya merindukan firman-Nya, sehingga biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menyentuh hati setiap kita.
ditata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami datang dengan penuh ucapan syukur karena Engkau Tuhan yang tidak hanya memberikan kami kesempatan saat ini untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk bersorak-sorai bagi-Mu Allah kami yang ajaib. Tapi kami bersyukur juga karena di tengah-tengah ibadah ini Engkau sekali lagi memberikan kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami membawa diri kami, biarlah Engkau dengan segala kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, Engkau yang akan berkarya di tengah-tengah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, dan supaya kami boleh didapati oleh-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau juga kiranya ya Tuhan yang akan memakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah sungguh ya Tuhan, hamba-Mu boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa kami dan ini setiap kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Saudara, suatu kali di sebuah istana ada seorang anak raja yang setiap sorenya itu dia senang sekali untuk bermain-main di halaman istana tersebut. Ketika anak ini sedang bermain-main, ketika dia sedang berlari-lari, ternyata saudara-saudara tidak jauh dari istana tersebut ada sekelompok orang yang ternyata sudah beberapa hari ini melihat dari kejauhan seperti apa sih
biasanya yang dilakukan oleh anak itu? Saudara, ketika kemudian keesokan harinya lagi, seperti biasa ketika anak ini sedang bermain-main di istana raja, ternyata saudara-saudara, gerombolan orang ini adalah orang-orang yang sudah punya satu maksud, yang sudah punya satu rencana. Mereka memantau selama beberapa hari karena mereka ingin menculik anak raja ini, saudara. Sampai akhirnya ketika mereka kemudian melihat bahwa ini adalah waktu yang pas, mereka kemudian menerobos masuk dan mereka menculik anak raja ini. Saudara, anak ini kemudian dibawa ke tempat mereka tinggal. Sekelompok orang-orang jahat ini tinggal di satu lingkungan yang isinya itu di sana ada pembunuh, di sana ada pencuri, di sana ada banyak orang dengan segala macam kejahatan yang pernah mereka lakukan. Saudara, ternyata tujuan dari sekelompok orang ini untuk menculik dan kemudian membiarkan anak raja ini bertumbuh, berkembang di lingkungan mereka, tidak lain saudara-saudara adalah untuk semacam cuci otak gitu loh saudara ya. Jadi kayak semacam mereka tuh mau membiasakan si anak raja ini melihat dan kemudian mereka berpikir bahwa suatu saat nanti ya anak ini akan jadi sama seperti mereka. Dan ketika sang anak raja ini, si pangeran ini suatu saat nanti dia jadi raja, mereka berpikir anak yang sudah mulai terpengaruh yang buruk-buruk ini, waktu dia jadi raja, dia akan jadi raja yang bisa melegalkan semua kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Tapi saudara-saudara, waktu demi waktu berjalan, anak raja ini dia tidak menjadi sama dengan lingkungan tersebut, dengan sekelompok orang jahat tersebut. Waktu yang lain kemudian sudah berusaha untuk menindas dia, semenderita-menderitanya dia, saudara-saudara, dia gak ngelawan loh. Ketika dia kemudian sudah ditindas begitu rupa, sudah diajak untuk berkelahi, sudah diajak untuk mencuri, sudah diajak untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, dia gak mau. Dan karena penasaran saudara-saudara, akhirnya orang-orang ini kemudian datang dan bertanya kepada dia, "Kamu kenapa sih? Udah sekian lama kamu tuh tinggal di sini. Udah sekian lama kamu tuh bergaul dengan kita. Udah sekian lama kamu kan sudah terbiasa dengan kejahatan-kejahatan kita. Tapi kok kamu gak keikut ya sama kita? Kok kamu tuh gak jadi jahat seperti kita?" Dan tahukah saudara, anak ini kemudian menjawab seperti ini. "Saya gak mau kayak gitu. Karena saya ini anak raja. Dan sebagai seorang anak raja, gak pantas bagi saya untuk berlaku seperti itu." Wah saudara, ketika saya kemudian mendengar dan ketika saya kemudian juga pernah membaca dan konon katanya ini saudara-saudara pernah terjadi di kerajaan di Perancis sana, maka saudara-saudara saya kemudian mulai memikirkan dan saya kemudian mulai kagum sama sang pangeran ini. Dia tahu betul identitasnya sebagai seorang anak raja. Dan bahkan ketika dia sudah dikondisikan di lingkungan yang penuh dengan kejahatan itu, dia tidak berlaku seperti orang-orang itu. Dia tetap berlaku sebagai seorang anak raja. Dan saya pikir saudara-saudara, saudara dan saya, kita harus belajar, kita harus mencontohi anak ini. Kita harus kemudian diingatkan, kita harus kemudian mencari tahu, kita harus kemudian disadarkan kembali, bahkan kita harus kembali menyadari siapa sih kita ini yang sesungguhnya. Apa identitas kita? Lantas bagaimana kita kemudian menjalani hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini, hidup sesuai dengan identitas kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari perikop atau dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, siapakah kita? Kita, saudara dan saya, adalah manusia baru. Dan sebagai seorang manusia baru, firman Tuhan kemudian mau mengajarkan kepada kita, ayo, identitasmu seperti ini, kamu juga harus hidup sesuai dengan identitasmu itu. Kamu yang saat ini sudah menjadi manusia baru, ya kamu harus hidup sebagai seorang manusia baru.
Dan bahkan saudara-saudara, pengajaran ini atau nasihat ini atau kebenaran ini sudah mulai atau sejak dari awal surat Paulus sudah menjelaskannya, mengingatkan sekali lagi kepada jemaat yang ada di Efesus. Mulai dari pasal 1, saudara-saudara, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka itu dipilih Allah. Dan dalam kasih Allah, Allah menentukan mereka dari semula untuk menjadi anak-anak Allah. Masuk pasalnya yang kedua, ayat yang pertama, ayatnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Bahkan ayat-ayat yang terkenal mulai dari ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Apa yang diingatkan? Apa yang kemudian disampaikan oleh Paulus? Paulus berkata bahwa dahulu kamu mati karena pelanggaran dan dosa, tapi Allah yang kaya dengan rahmat menghidupkan kamu oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, jemaat di Efesus kemudian diingatkan sekali lagi oleh Rasul Paulus akan identitas mereka sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat itu, mereka diselamatkan. Dan bahkan saudara-saudara, di dalam pasal 4, mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24 tadi, perikop yang kita bahas, yang kita baca tadi, Paulus kemudian memakai istilah ini, yaitu manusia baru. Tapi saudara-saudara, kalau kita kemudian mau melihat di surat Paulus kepada jemaat di Efesus, sebetulnya Rasul Paulus itu nggak cuma ingetin mereka akan identitas mereka, yang sebetulnya juga itu menjadi identitas kita gitu ya, sebagai manusia baru. Tetapi saudara-saudara, lebih detail lagi kita akan bisa melihat, kita akan bisa menemukan bagaimana juga Paulus mengingatkan mereka. Kamu yang identitasnya sebagai anak Allah, umat tebusan Allah, sebagai manusia baru, maka aktivitasmu pun harus selaras dengan itu. Saudara, meminjam istilah dari teman saya ketika saya beberapa waktu yang lalu mengikuti worship leader training. Beliau kemudian mengatakan bahwa identitas itu melahirkan aktivitas. Dan identitas yang dihidupi itu akan menghasilkan gaya hidup. Nah saudara-saudara, dengan identitas kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah, apa sih aktivitas yang seharusnya nyata di dalam kehidupan orang-orang tersebut? Balik lagi ke Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ini ayat yang cukup terkenal bukan? Dicatat di sana bahwa kita harus melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Karena Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama, Paulus kemudian menasihatkan supaya ayo, kamu itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, maka kamu harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Ibaratnya seperti ini saudara-saudara ya. Kalau saudara sudah menikah, sudah jadi suaminya orang, istrinya orang, maka saudara harus berlaku sebagai suami orang, istri orang. Nggak bisa saudara belaga masih kayak bujangan gitu ya. Masih belum punya siapa-siapa. Apalagi kalau saudara udah punya anak. Saudara-saudara yang belum menikah, yang masih pacaran, yang lagi temenan. Ya kalau teman-teman aja. Pacar saudara akan berlaku sebagai pacar. Nggak bisa teman rasa pacar, pacar rasa teman. Nggak ya. Biarlah kemudian dengan status yang seperti itu, dengan kondisi seperti itu, maka saudara akan berlaku dan biasanya saudara-saudara normalnya gitu ya, saudara akan bertindak ya sesuai dengan status tersebut bukan? Sehingga saudara-saudara ketika kemudian masuk di pasal yang keempat tadi, di ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24, aktivitas yang harus dihasilkan atau yang harus dilakukan oleh seorang manusia baru tidak lain saudara-saudara hanya satu, betul-betul menanggalkan manusia lama, yaitu segala keberdosaan kita. Sebagai pembanding saudara-saudara saya akan bacakan di Roma pasal 6
ayatnya yang ke-6, di sana juga Paulus berbicara tentang manusia lama, manusia baru gitu ya. Ini konsep yang sebenarnya gak asing gitu ya. Di Kolose pun kita akan menemukan, di Galatia pun kita akan menemukan. Nah, tapi kalau kita kemudian mau lihat satu di antara ayat-ayat tersebut, Roma 6 ayatnya yang ke-6 dicatat di sana, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dengan kata lain, saudara-saudara, sederhananya Paulus ingin berkata, kamu sekarang sudah jadi manusia baru, kamu harus menanggalkan manusia lama, kamu harus stop berdosa. Dan ini adalah sebuah nasihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus, satu kebenaran firman Tuhan yang sangat tegas. Artinya saudara-saudara, ini adalah sebuah kebenaran yang sangat penting untuk kita kemudian lakukan. Nah, menariknya saudara-saudara, salah satu aktivitas praktis yang bisa kita temukan di dalam perikop yang kita baca tadi, ketika kemudian dijelaskan tentang manusia baru yang harus menanggalkan manusia lama itu, maka saudara-saudara, saya menemukan bahwa aktivitas praktis dari seseorang yang punya identitas manusia baru, yaitu dia bukan seseorang yang egois. Seorang manusia baru, seorang yang sudah diselamatkan Tuhan dan kemudian meninggalkan segala keberdosaan itu, dia adalah seseorang yang gak egois. Dia adalah seseorang yang hidupnya itu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saudara, dari mana saya kemudian bisa menemukan atau menyimpulkan seperti itu? Di ayat yang ke-19, waktu Paulus kemudian menjelaskan tentang manusia lama yang harus ditanggalkan, Paulus berkata demikian, saudara. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perhatikan kata hawa nafsu. Saudara, kata hawa nafsu di dalam ayat ini tidak sedang berbicara tentang, atau konteksnya itu bukan secara seksual. Ini bukan berbicara tentang nafsu seksual. Tapi makna yang sesungguhnya, saudara-saudara, yang lebih tepat, ini berbicara tentang ketamakan. Berbicara tentang iri hati. Berbicara tentang satu kondisi yang gak pernah puas. Artinya, saudara-saudara, bisa juga kita kemudian memaknai ini bagaimana orang itu rela untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini modelan manusia lama yang harus ditanggalkan. Yang kita nggak bisa lagi hidup seperti itu. Kita tidak bisa lagi kemudian mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri. Nggak bisa. Dan pengajaran atau nasihat yang sama, saudara-saudara, sebenarnya ini juga ada di dalam ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Karena waktu, tadi saya nggak membacakan perikop ini secara tuntas, selesai sampai dengan ayatnya yang ke-32. Nah, tapi saudara-saudara, kalau saudara kemudian perhatikan, maka saudara-saudara mulai dari ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Di sana Paulus kemudian memberikan nasihat. Kamu nggak boleh ya begini. Tapi gak cuma berhenti di situ. Paulus kemudian melanjutkan, kamu harus seperti ini. Ada lanjutannya lagi, saudara-saudara. Karena, atau supaya, nah ini alasannya. Kamu gak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini, dengan alasan atau dengan tujuan, ada yang seperti ini loh. Nah, nanti saudara-saudara, di dalam tayangan slide ini, saudara akan bisa melihat mungkin lebih detail lagi saudara akan menemukan. Ketika Paulus kemudian berkata mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32 tersebut, kamu tuh gak boleh bohong. Kamu harus berkata perkataan yang benar. Perhatikan saudara-saudara, kenapa? Karena kita ini sesama anggota. Di perikop sebelumnya, masih di pasal 4 ini,
banyak sekali dibahas di sana tentang kesatuan. Dan ini saudara-saudara ada kaitannya dalam relasi antara kita manusia. Kemudian saudara-saudara, Paulus menasihati supaya apa? Kamu kalau marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Jangan sampai kamu berkepanjangan. Lagi-lagi saudara-saudara, konteksnya ini dalam hal relasi. Bahkan alasannya apa? Alasannya saudara-saudara, kita gak boleh marah, jangan sampai kita buat dosa, jangan sampai berkepanjangan, supaya kita tidak merugikan orang lain. Berikutnya lebih jelas nih saudara. Paulus menasihati, kamu gak boleh mencuri. Jadi yang seharusnya ngapain? Paulus lanjutin di sana, kamu gak boleh nyuri, yang harus kamu kerjakan adalah bekerja dengan benar. Supaya apa? Supaya kamu bisa berbagi dengan mereka yang kekurangan. Berikutnya saudara-saudara, kamu gak boleh meso-meso. Kamu harus pakai kata-kata yang membangun. Supaya apa? Supaya orang yang dengar itu beroleh kasih karunia. Di bagian akhir saudara-saudara, di dalam rangkaian nasihat itu Paulus kemudian katakan, buang semua kepahitan, buang semua kegeraman, buang semua kemarahan, buang semua pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Tetapi haruslah kamu itu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Saudara, dengan membandingkan di ayat 19 tadi, ketika kemudian kata hawa nafsu itu, maknanya bagaimana kita itu enggak mengorbankan orang lain demi keuntungan, demi kepentingan diri kita sendiri. Kemudian ketika saya berusaha untuk menjabarkan secara sederhana mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32, yang ternyata ujung-ujungnya semuanya itu adalah apa? Untuk kepentingan orang lain. Maka saudara-saudara, inilah yang membuat saya menyimpulkan bahwa salah satu aktivitas praktis dari seseorang yang identitasnya adalah manusia baru, yaitu dia tidak egois. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia kemudian memikirkan orang lain. Dia tidak mengorbankan dirinya, dia tidak mengorbankan orang lain, tetapi mungkin dia harus mengorbankan dirinya. Dan bukankah saudara-saudara, inilah yang dilakukan Kristus bagimu dan bagiku? Kalau Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah pribadi yang egois, gak akan mungkin dia datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Mending Yesus kemudian senang-senang di surga yang mulia. Buat apa dia datang ke dalam dunia yang penuh dengan segala keberdosaan ini? Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita bukanlah pribadi yang seperti itu. Yesus datang ke dalam dunia untuk menggenapi karya Allah, karya keselamatan Allah bagi orang-orang berdosa termasuk saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang walaupun dalam rupa Allah, dia mengosongkan dirinya, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, ini menunjukkan bagaimana ada satu pribadi yang agung, yang mulia di dalam karya keselamatan yang dia anugerahkan bagi setiap kita. Dia betul-betul menunjukkan dia bukan pribadi yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, dia rela mati untukmu dan untukku. Dan karena kematiannya di atas kayu salib itu, saudara-saudaraku, maka engkau dan saya bersama-sama dengan jemaat di Efesus, bersama-sama dengan orang-orang lainnya yang ada di muka bumi ini, maka kita kemudian bisa dimungkinkan punya identitas itu sebagai manusia baru. Pertanyaannya saudara-saudara, sudahkah kita betul-betul hidup sebagai orang-orang yang identitasnya adalah manusia baru?
Terus saya kemudian mencoba untuk berpikir sederhananya gimana sih jadi manusia baru di tengah-tengah kenormalan baru ini, new normal. Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, di tengah-tengah kondisi new normal, orang-orang saat ini kita semua sedang beradaptasi dengan situasi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Maka saudara-saudara, ada satu hal yang sama, yang kita semua sama-sama alami. Apa itu saudara-saudara? Ya kita ngalamin kesulitan, kita ngalamin kesusahan. Semua orang lagi susah, semua orang lagi sulit. Pertanyaannya saudara-saudara, di masa-masa yang lagi sesulit ini, sesusah ini, kira-kira ya, apa sih tindakan-tindakan yang mungkin sederhana tapi efeknya tuh besar? Bagaimana kita bisa jadi manusia baru di tengah-tengah kenormalan baru ini, new normal? Sebenarnya saudara-saudara, sesimpel saudara dan saya itu pakai masker kalau lagi ada di tempat-tempat umum, kalau lagi ketemu sama orang-orang. Ya kalau lagi khotbah seperti ini gak memungkinkan. Saudara, ketika kemudian lewat ya di jalanan gitu ya, di pinggir-pinggir jalan banyak orang yang berlalu lalang beraktivitas. Saya berdoa loh saudara, semoga gak ada jemaat saya di situ ya. Ya gak apa-apa kalaupun dia ada di situ, tapi tolong kalau bisa dia pakai masker. Kenapa saudara? Itu tindakan kecil sederhana, tapi itu nunjukin kalau kita itu gak egois. Kenapa saudara-saudara? Karena maskerku untuk kesehatanmu, maskermu untuk kesehatanku. Itu namanya kita sama-sama jaga. Kita gak cuma mintingin kepentingan kita sendiri, tapi kita betul-betul mikirin juga orang lain. Karena belum tentu saudara-saudara orang lain yang bawa virus ke kita. Jangan-jangan kita yang bawa virus ke orang lain. Saudara, sesimpel itu tindakan kita untuk tidak menjadi orang-orang yang egois. Menjadi seorang manusia baru yang melakukan aktivitas sesuai dengan identitasnya. Bukan hanya sekedar saudara-saudara bagaimana kamu pakai aksesoris-aksesoris yang ada salibnya. Bagaimana kamu kemudian terlihat lagi ibadah. Tapi betul-betul di dalam seluruh kehidupan kita, secara utuh kita harus menunjukkan semuanya itu. Sudah sekali lagi saat ini kita ada di masa yang semua orang itu lagi susah. Bahkan di masa-masa adaptasi seperti ini pun gak gampang. Gak gampang bagi anak-anak yang lagi sekolah online. Gak gampang juga bagi orang tuanya, gak gampang juga bagi guru-gurunya. Saudara bayangin gak? Ada guru yang dia punya anak, yang dia harus ngajar, tapi dia juga harus dampingin anaknya. Bayangin kalau anaknya itu lebih dari satu. Dia harus siapin 2 laptop, 3 sama punya dia sendiri. Semua orang tuh lagi susah. Dan mari saudara-saudara jangan kita kemudian nambah-nambahin kesusahan orang lain atau nambah-nambahin kesusahan kita dengan cara apa? Bertindak begitu egoisnya. Tapi saudara-saudaraku, pastinya ya, untuk kita kemudian bisa melakukan bahkan hal yang kecil di dalam kita kemudian mau menjadi seorang manusia baru, terkadang tindakan kecil pun kita harus menghadapi tantangan yang begitu besar. Saudara, beberapa waktu yang lalu, karena saya tinggalnya di kos-kosan gitu ya. Artinya saudara-saudara ada juga orang-orang lain gitu ya yang tinggal di sana. Satu kali saudara-saudara saya turun ke bawah ke ruang makan gitu ya. Saya mau ngambil air di dispenser, air minum ya. Terus saya lihat di situ ini air udah tinggal dikit gitu ya. Dan akhirnya saudara-saudara saya jadi mikir, itu stok air udah gak ada lagi. Dan penjaga kos saat itu lagi pulang kampung. Air tinggal dikit. Botol minum saya yang gede saudara ya, karena saya males bolak-balik gitu ya. Daripada ngambil dikit-dikit, mending ngambil yang banyak sekalian ya kan. So, saya bergumul saat itu. Kalau saya mau egois, saya isi full dong botolnya.
Tapi saat itu saya kemudian berpikir, jangan deh. Jangan-jangan teman-teman yang lain itu juga butuh air minum. Udah saya isinya setengah aja, terus nanti kan tinggal pakai aplikasi online buat belilah air minum gitu ya. Jangan kayak orang susah, air minum cuman berapa juga ya kan. Ya udah gitu ya. Saya naik lagi dan hari itu saudara-saudara, saya lagi nunggu ya jasa laundry untuk ngambil bed cover dan lain-lain yang mau saya cuci gitu ya, saya laundryin. Saya udah janjian mereka katanya akan datang ke kos-kosan untuk ngambil. Tiba-tiba saudara-saudara di saat saya lagi kerja sambil nunggu, ada WhatsApp masuk gitu ya. Pas saya baca chattingannya itu, loh dari laundry ini. Dan dia kemudian tulis di sana, kami tadi udah sampai di depan kos, tapi katanya mbak-mbak yang punya mobil Brio hitam, Mbak Viananya lagi keluar, gak ada di kos-kosan. Saya langsung ngomong dong, saya dari tadi di kos-kosan nungguin. Sudah ujian pertama saya untuk jadi gak egois, waktu berhadapan dengan air yang tinggal dikit itu, mau diisi full atau enggak di botol air minum saya. Dan ujian yang kedua ini tuh lebih nyebelin gitu ya. Karena waktu saya berpikir jangan-jangan teman kos saya juga butuh air minum, berarti termasuk ini nih mbak-mbak yang punya Brio hitam gitu ya. Tapi waktu itu dia malah ngomong, oh Viananya gak ada. Padahal saya sampai udah skip mandi gitu ya, nungguin. Karena kan kalau saya mandi, nanti kalau orang laundry datang gimana gitu ya. Emang beda tipis ya sama malas mandi gitu ya kan. Nah terus udah gitu udah nungguin gitu ya. Rasanya waktu terbuang percuma gitu. Terus ada orang yang ngomong seperti itu. Wah saudara-saudara ya, ternyata untuk kita benar-benar jadi seorang manusia baru, mempraktekkan hidup sesuai dengan identitas sebagai manusia baru. Terkadang tindakan yang kecil, ujiannya itu bisa beberapa kali. Dan mungkin apa yang saya alami ini nggak seberapa dibanding apa yang saudara alami. Saudara mungkin ketemu sama mertua yang nyebelin. Saudara ketemu sama rekan kerja yang curang. Saudara ketemu sama teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus yang berusaha untuk begitu semangatnya, getolnya untuk nyerang saudara, menjatuhkan saudara. Saudara mungkin ketemu dengan klien, ketemu dengan pembeli, dengan customer yang mintanya tuh banyak gitu ya. Padahal belum tentu dia mau keluarin duit banyak. Dan di saat-saat seperti itulah saudara-saudara, begitu terujinya kita bisa enggak jadi orang yang gak egois. Yang tidak hanya memikirkan diri kita, tetapi juga memikirkan orang lain. Kalau ketemu orang yang baik, ketemu orang yang enak lebih gampang saudara. Tapi kalau kita ketemu sama orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang bisa merugikan kita, wah kadang saudara-saudara kita pun bisa terpancing untuk kita membalas mereka, melakukan sama seperti yang mereka lakukan ke kita. Tapi di saat kita berpikir seperti itu, di saat kita kemudian bahkan mungkin memutuskan untuk membalas mereka, untuk merugikan mereka, gak mau kalau cuma saya aja yang rugi. Saat itu kita saudara-saudara sedang mengenakan kembali manusia lama kita. Padahal firman Tuhan katakan, tanggalkan manusia lamamu dan kenakan manusia baru. Stop buat dosa apapun itu bentukannya. Stop memikirkan dirimu sendiri dengan segala macam wujudnya. Tapi teruslah pandang kepada Kristus. Ikutlah apa yang Kristus sudah perbuat, yang sudah diberikan kepada kita untuk kita kemudian bisa menjadi pengikutnya. Belajar dari dia, meneladani dia. Ibaratnya saudara-saudara, ketika kita kemudian mau kembali lagi mengenakan manusia lama kita. Seperti saudara itu udah mandi, udah bersih, udah wangi. Tapi saudara mau pakai lagi baju yang bukan cuma udah bulukan, yang bukan cuma udah kusam. Tapi begitu baunya, begitu kotornya. Saudara orang normal pasti gak akan pakai baju itu. Apalagi saudara-saudara sudah jelas-jelas digantung di sana baju yang bersih, baju yang wangi. Setiap hari, bahkan mungkin setiap saat, kita diperhadapkan dengan situasi-situasi. Apakah kita bisa hidup
dan menghidupi identitas kita sebagai manusia baru. Gak gampang, saudara-saudara. Terkadang tidak segampang seorang pengkhotbah mengkhotbahkannya. Tetapi ketika saudara mengalami kesulitan untuk hidup sesuai dengan identitas, ketika saya juga mengalami pergumulan untuk betul-betul hidup sebagai seorang manusia baru, apa yang harus kita lakukan, saudara? Lihatlah kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Sesusah-susahnya kita menghadapi semua tantangan yang ada, Yesus tidak pernah mengeluh untuk dia naik ke atas kayu salib itu, sampai dia mati di atas kayu salib itu, dan darahnya tercurah untuk menyucikan setiap kita. Mengingat karya salib Tuhan, mengingat identitas yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ayo saudara-saudara, dimanapun engkau berada, apapun yang engkau kerjakan, di dalam segala tantangan yang seberapa besar pun, ayo saudara-saudara, mari kita kemudian jadi manusia-manusia baru. Mari kita jadi seperti sang pangeran tadi, yang sekalipun ada di tengah-tengah lingkungan dengan segala macam kejahatan yang ada di sana, dia tetap berkata, saya anak raja dan saya gak pantas untuk melakukan itu. Bisakah kita di dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang yang akan Tuhan anugerahkan, kita juga berkata bahwa saya manusia baru. Yesus Kristus Tuhanku sudah memungkinkan saya untuk punya identitas ini. Dan dengan identitas yang saya miliki ini, saya ingin menghasilkan aktivitas-aktivitas yang pada suatu saat nanti itu betul-betul menjadi gaya hidup saya sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati, sebagai seorang manusia baru. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Saudara, mungkin anggota keluargamu tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulanmu. Dosa apa yang masih begitu sulitnya untuk engkau tanggalkan. Mungkin orang-orang yang saat ini begitu dekat denganmu sekalipun, mereka gak tahu itu. Karena mungkin engkau begitu menutupnya rapat-rapat. Tapi Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia bahkan Allah yang betul-betul tahu kita gak akan pernah bisa lepas dari cengkraman dosa. Sampai akhirnya dia mau datang dan selamatkan kita. Di hadapan Allah yang Maha Tahu. Di hadapan Juru Selamat kita, saudara-saudaraku. Mari kita mau membawa semuanya. Kita mau mengakui semuanya. Kita mau minta lagi kemurahan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Supaya setiap kita kiranya dimampukan. Untuk betul-betul menanggalkan manusia lama kita. Dan kita mengenakan manusia baru. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur. Karena Engkau Tuhan yang mau menyelamatkan kami. Dengan segala keberosan kami ya Tuhan, kami begitu menjijikannya. Kami gak pantas, kami gak layak. Tapi Engkau Tuhan yang bahkan rela datang. Mengasihi kami, menerima kami, menebus kami bahkan ketika kami masih menjadi seteru-Mu. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang betul-betul tahu diri, yang betul-betul hidup sesuai dengan identitas kami sebagai manusia baru. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan terus-menerus memperbarui kami.
supaya semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, mari kiranya Engkau juga yang akan menolong setiap kami. Karena terkadang begitu sulitnya ya Tuhan. Dengan segala tekanan yang ada, dengan segala tantangan yang ada. Terkadang gak gampang buat kami Tuhan. Untuk betul-betul hidup sebagai seorang anak Tuhan. Sebagai seorang pengikut Kristus yang betul-betul melakukan segala apa yang Kau firmankan. Tolong kami Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memegang erat tangan kami yang lemah ini dengan tangan kuat-Mu ya Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk kami boleh menjalani semuanya. Menghadapi setiap tantangan yang ada. Untuk kami ya Tuhan, boleh betul-betul didapati sampai suatu saat nanti. Ketika kami berjumpa muka dengan Tuhan. Tuhan tersenyum bahagia dan bangga untuk menyambut kami anak-anak-Mu. Yang Engkau dapati hidup sebagai seorang manusia baru. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh terus berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau kiranya akan menolong kami di dalam kami melakukan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Semoga melalui firman yang telah disampaikan, kita boleh kembali diingatkan dan kita boleh hidup semakin menyenangkan Dia. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mau naikkan kembali ucapan syukur dan komitmen kita. Kita mau mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Terimalah
sebagai Allahku seumur hidupku. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Engkau karyakan dalam hidup kami. Lebih-lebih lagi kami mau terus bersyukur untuk karya salib-Mu bagi setiap kami. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menolong setiap kami supaya kami boleh betul-betul mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mau sama-sama berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kami, untuk setiap keluarga dari jemaat-Mu ya Tuhan di BCA Surabaya ini. Dengan segala pergumulan yang ada, dengan segala tantangan yang saat ini sedang dihadapi, Tuhan kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau sama-sama berdoa menyerahkan untuk masa depan dari gereja kami. Engkau Tuhan yang sudah memulai pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau juga Tuhan yang akan terus menyertai. Kami rindu ya Tuhan supaya BCA Surabaya ini juga boleh terus Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami rindu setiap kami yang ada di dalamnya ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu ya Tuhan bahwa kota Surabaya ini, bahkan bangsa kami Indonesia, itu boleh dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mau mendukung di dalam doa untuk pemerintah kami. Engkau kiranya yang akan menolong setiap mereka, memberikan hikmat bagi mereka di dalam memimpin bangsa ini, khususnya di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap tim medis, setiap mereka yang sampai dengan saat ini terus berjuang, berjerih lelah untuk menangani setiap kasus-kasus yang ada. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami, mereka yang sudah Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Dan kami juga mau terus berdoa bagi mereka yang kehilangan, mereka yang saat ini anggota keluarganya masih dirawat. Tuhan, biarlah Engkau juga hadir, menyertai dan menghibur mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan bangsa kami serahkan masa depan kami, semuanya ya Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai dengan selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara-saudaraku, dan biarlah segala pujian hormat hanya bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dialah sumber berkat yang akan memberkati setiap kita. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, anugerah dan cinta kasih dari Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang hidup, penyertaan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya akan memberkati setiap kita. Amin.
Selamat hari Minggu, Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin mengingatkan sekali lagi bagi setiap kita yang mungkin sampai dengan saat ini belum mengisi survei yang kami bagikan. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan linknya, ataupun kalau belum mendapatkan sampai sekarang bisa menghubungi WhatsApp BCS untuk mendapatkan link tersebut, dan saudara kami minta kesediaannya untuk mengisi karena ini demi kebaikan pelayanan kita bersama di BCS Surabaya. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan juga bagi Bapak Ibu untuk bisa menghubungi kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani di BCS Surabaya. Jikalau Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang bisa kami bantu doakan, atau mungkin ingin berbagi apa yang menjadi pergumulan saudara, bisa menghubungi kami di nomor-nomor kami pribadi ataupun melalui WhatsApp BCS. Satu acara lagi yang ingin saya bagikan atau sampaikan, infokan kepada Bapak Ibu, yaitu nanti di tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini kita sama-sama akan datang kepada Tuhan di dalam malam doa bagi bangsa. Nantikan informasi selanjutnya di sosial media BCS Surabaya, bisa di Instagram @bcssby, atau juga di Facebook, atau juga di WhatsApp BCS Surabaya. Kita akan sama-sama berdoa bagi bangsa ini. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan yang adalah pemilik bangsa ini, bahkan dunia ini. Itu saja pengumuman dari saya untuk hari ini. Dan jikalau Bapak Ibu masih belum terhubung dengan sosial media dari BCS Surabaya, silakan saudara bisa follow, saudara bisa subscribe, saudara bisa share bahkan ibadah-ibadah online yang sudah tayang di channel YouTube Bright Community Service Surabaya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.